Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin refleksi bersama seluruh ketua rukun tetangga atau RT di Kota Samarinda, menyoroti pentingnya mengevaluasi bersama dalam sepanjang perjalanan tahun 2023. Refleksi ini digelar di Plenary Hall Gelora Kadrioning Sempaja, Sabtu 23 Desember 2023. Ia berbagi pandangan tentang evaluasi, perbaikan, dan peran yang harus ditingkatkan untuk mencapai kemajuan positif dalam pembangunan daerah. Di samping itu, Andi Harun memastikan bahwa proyek-proyek signifikan seperti terowongan, Gor Segiri, Teras Samarinda, rekonstruksi pasar pagi, pengendalian banjir, Citra Niaga, dan Probebaya akan terus dilanjutkan. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur yang berdampak positif pada lingkungan masyarakat. Dalam pesannya, Andi Harun mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menciptakan suasana kondusif di kota tersebut, termasuk aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, ahli ulama, tokoh agama, dan pimpinan Forkopim. Andi Harun dan Rusmadi Wongso yang dilantik pada 26 Februari 2021 telah mengusung visi menjadikan Samarinda sebagai kota peradaban dengan fokus pada pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, penataan tata kota, dan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk membangun kota Samarinda menuju pusat peradaban yang lebih baik. Kita menyelesaikan kegiatan-kegiatan strategis yang sudah terlaksana sejak tahun 2023 bahkan sejak 2022. Di antaranya penyelesaian terowongan, Gunal, Sultan Imuddin Jalan Kakap, kemudian Gor Segiri, kemudian peningkatan jalan baik aspal maupun non aspal, kemudian peningkatan kapasitas PDAM, air bersih maksudnya, lalu kemudian beberapa kegiatan di 10 kecamatan penanggulangan banjir, lalu ada kegiatan-kegiatan strategis lainnya seperti Gor Seguri dan kawasannya, melanjutkan kegiatan Teras Samarinda, redesign dan rekonstruksi pasar pagi, kemudian Citra Niaga, Probebaya harus terus dipastikan berlanjut dalam rangka membangun infrastruktur sederhana yang ada di lingkungan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melanjutkan tugas-tugas nasional yang ada di daerah, yakni penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim, dan melakukan pengendalian terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi agar positif. Pak Wali, persentase keberhasilan Probebaya ini Pak Wali, selama 3 tahun ini seperti apa Pak? Ya, bisa kita lihat Probebaya ini secara overall secara umum prestasinya di atas 90%. Keberhasilannya termasuk kemanfaatannya di masyarakat. Di antara yang bisa kita lihat terbangunnya infrastruktur sederhana di lingkungan, kemudian Probebaya menjadi jawaban atas beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, serta bidang-bidang lainnya, termasuk bidang perekonomian masyarakat. Di antaranya, kita bisa memberi bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak kurang mampu, membayarkan iuran BPJS bagi keluarga miskin dan tidak mampu, kemudian
melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat terutama kaum ibu-ibu memiliki usaha yang tidak harus meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan peningkatan kapasitas wirausaha bagi perempuan dan para pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa target kita dari awal sesuai dengan program unggulan kita penciptaan 10 lapangan kerja, 10.000 lapangan kerja di 2 tahun 9 bulan ini sudah tercapai, artinya lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Lalu kita juga menyediakan fasilitas kredit bertuah, kredit tanpa bunga dan tanpa agunan, yang daya serapnya di Bank Pembangunan Daerah cukup positif, dan makna dari refleksi hari ini juga kita evaluasi. Tentu di samping keberhasilan yang besar itu juga kita pasti masih punya kekurangan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan Natal di akhir tahun 2023 jadikan refleksi bahwa perjalanan sepanjang tahun ini dapat mensyukuri atas kemajuan yang telah dilakukan melalui program pembangunan, di mana kemajuan itu tidak hanya kemajuan fisik tetapi juga kemajuan di bidang ikatan sosial dan juga ikatan kekeluargaan yang berupa toleransi dan kerukunan di dalam keragaman perbedaan yang semakin meningkat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama Kapolda Kaltim, Pangdam 6 Mula Warman, Damdim dan Forkopimda Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke sejumlah tempat ibadah umat Kristiani di Kota Samarinda. Kunjungan ini memastikan kegiatan ibadah Natal, baik dari segi pengamanan maupun keberlangsungan beribadah, berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun berpesan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah agar merefleksi dan juga bersyukur bahwa kemajuan pembangunan Kota Samarinda itu bisa diraih dari sikap ikatan sosial yang tinggi, baik segi toleransi dan saling menjaga sesama umat bangsa. Karena dari kegiatan Natal di akhir tahun ini kita juga jadikan refleksi bahwa perjalanan kita sepanjang 2023 kita mensyukuri atas kemajuan yang telah dilakukan melalui program pembangunan, tidak hanya kemajuan fisik tapi juga kemajuan di bidang ikatan sosial, ya, ikatan keluargaan berupa toleransi dan kerukunan di dalam keberagaman dan perbedaan kita juga semakin meningkat. Jadi kita mensyukuri selain kemajuan pembangunan fisik, juga kemajuan dan peningkatan yang luar biasa di bidang kohesivitas sosial, ikatan keluargaan yang dilandasi atas persatuan dalam keberagaman perbedaan. Dan ini yang menjadi modal besar bagi kita sebagai warga Samarinda, sebagai kota dan Kalimantan Timur, yang akan menjadi faktor penentu dalam keberlangsungan kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Renovasi Gor Segiri yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda saat ini, progres pengerjaannya sudah mencapai 80%. Proyek ini mencakup perbaikan atap, struktur bangunan, bagian luar bangunan, dan juga fasad handmade bagian depan. Renovasi Gor Segiri dijadwalkan selesai pada akhir Desember ini dan diberikan opsi sesuai ketentuan hukum. Tambahan waktu pengerjaan selama 55 hari dengan catatan kontraktor akan dikenakan denda keterlambatan pada Rabu 27 Desember 2023. Kita masih optimis ya, karena memang ada sedikit kendala di sana, yakni fasad.
itu kan handmade ya. Iya. Kualitasnya sangat tinggi, pembuatannya handmade. Belum lagi faktor cuaca karena di level pengapalan ya, shipment. Kita optimis akan tepat waktu. Tapi andai saja misalnya tidak bisa selesai pada akhir Desember ini, maka kita masih ada opsi sesuai dengan ketentuan hukum, yakni dapat dilanjutkan kontrak atau ditambah perpanjangan waktu selama 55 hari dengan catatan ya kontraktornya dikenakan denda, denda keterlambatan. Jadi selama kita mematuhi hukum, mematuhi peraturan perundang-undangan, masih ada opsi, dan saya yakin kalaupun kita pakai opsi yang terakhir itu mungkin tidak akan sampai 55 hari. Halo masyarakat sabar, udah nggak terasa nih kita udah masuk di penghujung tahun 2023 dan kita akan membuka lembaran baru di tahun 2024. Tapi sebelum kita masuk ke tahun 2024, kita bacakan dulu nih komentar-komentar masyarakat sabar yang konsisten selalu kepoin media sosial Samarinda Beradab. Nah, untuk komentar ini kita akan fokus kepada program pemerintah kota dalam rangka membangun dan memperbaiki merehabilitasi Stadion Gor Segiri Gedung Olahraga Kebanggaan Kota Samarinda. Diketahui reduksi GOR sendiri dijadwalkan selesai pada Desember ini. Namun ada beberapa kendala nih yang akhirnya perbaikan dan rehabilitasi itu diundur selama 55 hari ke depan. Nah, kita lihat ini komentar-komentar dari masyarakat sabar ya. Dari @azekakun. Alhamdulillah, Pemkot Samarinda tegas meski banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kontraktor tetap diwajibkan membayar denda. Apa kabar Balikpapan yang proyeknya banyak telat tapi anteng-anteng aja. Duh, netizen ini senggol-senggol kota Balikpapan, gak bahaya ta? Lanjut komentar kedua dari El Teguh S511. Benahi terus Pak Samarinda, saya setuju dengan moto Samarinda Kota Peradaban setelah sekian tahun kehilangan identitas. Waduh, berat juga nih komentar. Sekian tahun kehilangan identitas. Kita langsung aja ya ke komentar yang ketiga dari @adolsiusanasjan. Wali kota ya utamakan masyarakat. Sehat selalu Pak Wali Kota, paling tegas dan tidak takut sama siapapun. Terima kasih Adolsiusanus, ya susah namanya Bang. Ya terima kasih ya Bang Adol. Itu tadi informasi yang sudah kita rangkum selama sepekan ini. Jangan lupa tetap kepoin semua media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Agar kita juga semangat nih konsisten sepil kinerja pemerintah kota Samarinda. Jangan lupa like, share, dan komen semua channel kami. Kami undur diri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Nonton MU kalah melulu. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.